Businessman Opinion. Mitra bisnis, Kompas menulis dana desa yang seharusnya dipakai untuk pembangunan atau pemberdayaan masyarakat desa justru dikorupsi oleh sejumlah kepala desa yang nakal dan nilainya mulai dari ratusan juta sampai miliaran rupiah. Dana itu dipakai mulai dari untuk bayar karaoke, beli mobil sampai menikahi istri muda. Nah, apa komentar Anda mengenai korupsi yang sudah menjalar ke hampir semua level birokrasi saat ini? Silakan 633 9160 633 9160. Ya memang kalau kita lihat korupsi itu memang sudah membudaya ya. Jadi kalau mau diberantas ya harus sanksinya tegas dan sedikit kejam, dimiskinkan misalkan itu. Nah kalau tidak ada etikat ini ya korupsi akan ada terus. Terima kasih. Ya ini saya tadi juga udah komen sih, cuma ada yang kelupaan. Yang pertama sih penegakan hukum ya, tetap harus kembali ke penegakan hukum yang lebih tegas, lebih ya boleh dibilang tadi kayak bapak yang sebelumnya agak kejam-kejam dikit gitu. Yeah. Nah kalau dari secara perbaikan sistem saya keinget sama bisa lah diterapkan benar-benar cashless gitu. Itu sih paling masukannya, komennya cukup berakar ya memang borok ini ya. Nah kalau saya komennya nih memang satu-satunya jalan adalah tetap penegakan hukum. Penegakan hukumnya harus lebih kencang lagi. Terus satu itu, kedua mengenai apakah memang sistem dana desa itu harus diperketat lagi, dicek lagi apakah ada celah-celah yang masih bisa orang masih bisa mengkorupsi gitu. Paling itu sih. Ya, jadi setiap kontestasi itu kan tidak dibiayai oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat. Jadi artinya kalau yang mau ikut kontestasi itu harus mengeluarkan kocek sendiri. Seberapapun besar biayanya harus disiapkan. Umpamanya untuk pemilihan gubernur itu sekian triliun, presiden sekian triliun, jadi semuanya berkaitan sama sekali gitu loh. Jadi kalau koteknya kurang itu tidak bisa ikut kontestasi, sampai jual rumah, jual kendaraan dan sebagainya. Apabila dia terpilih, itu akan berusaha untuk dikembalikan dananya itu sesuai dengan apa yang dikeluarkan pada saat ikut kontestasi gitu loh. Jadi ini berat sekali, termasuk ada proyek-proyek yang harus digelembungkan, itu mengakibatkan terjadinya hal-hal yang berkaitan dengan korupsi gitu loh. Nah ini yang jadi masalah. Seberapa banyak dikeluarkan pada saat ikut kontestasi dan terpilih, dia akan berusaha untuk kembalikan dengan dana yang pernah dikeluarkan. Sebaliknya kalau dia tidak terpilih sebagai kepala desa ataupun gubernur, dia akan luntang-lantung itu, artinya sudah banyak dana tapi tidak ikut kontestasi, tidak terpilih. Nah ini jadi masalah. Ini sekelumit menggurita tentang korupsi yang terjadi, dan ini tidak akan ada habisnya ya, kecuali undang-undang yang bisa memberatkan mereka supaya jerah, merupakan shock terapi untuk menimbulkan efek jerah. Karena selama ini terus terang kalau tidak ada hal seperti itu tetap aja berjalan. Saya kira demikian. Komentar saya simple. Apa sih yang tidak dikorupsi di Indonesia dari pertama kali merdeka sampai sekarang atau makin nanti? Gitu loh, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Satu kata kunci yaitu hukuman harus berat. Nah, persoalannya bagaimana supaya bisa ditegakkan hukuman berat itu? Bagaimana supaya jaksa penuntut dalam hal ini jaksa negara maupun KPK bisa menuntut hukuman yang berat, lantas hakim bisa memutuskan hukuman yang berat? Harus dibuat undang-undang, dalam hal ini eksekutif dan legislatif. Kalau ini tidak pernah dilakukan, jangan berharap korupsi bisa semakin berkurang. Yang ada seperti tadi yang dikatakan Kompas, bahkan di kelas kepala desa dan lain-lain akan melakukannya. Karena mereka melihat di tingkat atas, di kota DPR, menteri melakukan, dan hukumannya ya biasa-biasa aja, bakar remisi dan segala macam. Jadi ini keinginan harus dimulai dari eksekutif dan legislatif, membuat undang-undang yang keras dan tegas.
jaksa membuktikannya melalui pembuktian terbalik. Kalau terdakwa tidak bisa membuktikan harta, langsung masuk ke pasal yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk menuntut yang hukuman keras, baru bisa. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita cukupkan sampai di sini opini dan komentar Anda di Businessman Opinion.